Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, kembali lagi saya akan membuat konten. Semoga konten ini bermanfaat kepada pribadi diri saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau ingin menjadikan sebagai nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali saya akan menyampaikan beberapa kata atau beberapa ilmu sesuai dengan ilmu yang saya miliki, karena ilmu saya terbatas, karena ilmu saya terbatas. Saya tidak pernah kuliah, sekolah pun pernah sekolah sampai SMP. Jadi ilmu saya tidak luas seperti ilmu orang-orang yang mempunyai titel profesor, doktor dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi saya pernah mendengarkan salah seorang penceramah atau ustaz, Pak Kiai alim ulama, ataupun dari pesan-pesan orang tua yang biasa menyampaikan kepada saya bahwa berdakwah itu semua orang bisa berdakwah meskipun kita tidak menguasai ilmu, karena namanya dakwah itu artinya mengajak orang dalam kebaikan. Itu sudah termaksud adalah dakwah bila kita mengajak sama-sama mengerjakan dengan kebaikan. Alhamdulillah, di sini saya akan berbicara sedikit mengenai yang namanya proses kehidupan ataupun tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Walaupun kita seluruh manusia tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu tiba, akan tetapi dengan ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan berulang kali. Allah Subhanahu Wa Taala pun sekian banyak yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagi orang yang memahami Al-Quran, bagi orang yang menghafal beribu-ribu hadis, mungkin lebih tahu dibanding saya, karena ilmu saya sangat secuil dan sangat sedikit. Akan tetapi kenapa saya ada yang saya bisa sampaikan? Karena saya suka mendengar bila ada orang yang menyampaikan agama. Salah satu adalah ciri-ciri tanda dekatnya hari kiamat yang sudah kita dengarkan berulang kali, yang sering kita dengarkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila kalian mendapatkan di masa atau di akhir zaman yang namanya orang berlumba-lumba membangun bangunan yang mewah, bangunan yang tinggi, mempercantik berlumba-lumba mendapatkan harta benda dengan lain-lain sebagainya, berarti itu adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ini tidak bisa kita pungkiri karena sudah berulang kali dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda-tanda dekatnya hari kiamat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu diutus untuk menerima sholat 5 waktu, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang berdandang mempercantik dirinya. Maka Rasulullah bertanya, siapa itu ya Jibril? Jibril menjawab, dia adalah dunia. Semakin tua semakin dipercantik. Sekarang sudah terbukti, tidak bisa dipungkiri. Sekarang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa
orang berlumba-lumba mempercantik bangunan-bangunan, kemudian berlumba-lumba mengumpulkan harta benda yang mewah. Ini sudah terbukti dan kita tidak bisa mempungkirinya. Kemudian, tanda-tanda yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dengan sahabatnya, "Ya Rasulullah, berapa lagi umur dunia ini setelah hitungan hijriah?" Maka Rasulullah menjawab, 1 hari setengah. Sahabat bertanya, berapa 1 hari setengah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, 1.500 tahun. Sekarang kita ini berada di tahun 1443 Hijriah. Kalau tidak salah. Kalau mau dihitungkan, berarti umur dunia ini tidak sampai lagi 60 tahun. Saya bukan menafsirkan, bukan untuk berfatwa, tidak. Ini sudah bukan, seandainya hanya satu orang yang pernah saya mendengarkan menyampaikan daripada perkataan ini ataupun hadis ini, maka saya tidak berani menyampaikannya. Mungkin saudara-saudara yang lebih memahami atau lebih mendalami agama lebih memahami daripada apa yang tadi saya sampaikan. Dan ini sudah terbukti. Kita sudah sekarang berada di tahun 1443 Hijriah. Jadi kalau mau dihitungkan umur dunia tidak sampai lagi 60 tahun. Dan marilah kita bersama-sama berpikir bahwa dunia akan kiamat dengan umur yang disabdakan oleh Rasulullah ataupun tidak, bukan berarti bahwa kita berhenti untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila memang betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umur dunia seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah, karena kalau Rasulullah yang bersabda pasti akan terjadi. Dan kita di sini sebagai kaum muslimin dan muslimat, terjadi ataupun tidak terjadi, karena mau tidak mau, rela tidak rela, bila tiba saatnya yang namanya dunia kiamat, pasti juga akan kiamat. Tapi kita tidak tahu kapan itu tiba. Tapi kita kembali berpikir dengan cerdas bahwa dunia mau kiamat hari ini, ataupun besok, ataupun lusa, atau 1 tahun ke depan, bukan berarti dunia mau kiamat baru kita mau beribadah. Tidak. Karena kita dilahirkan ke dunia ini memang untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara-saudaraku, saudari-saudariku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dengan kejadian-kejadian yang kita lihat ini. Memang kita sudah berada di akhir zaman dan dekat-dekatnya yang namanya hari kiamat. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Beberapa hadirin, bukti-bukti yang nyata, yang terlihat di hadapan mata kepala kita sendiri. Tapi terkadang kita mau mengingkarinya, tidak mau mempercayai bahwa ini adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Salah satu contoh besar, mohon maaf kepada seluruh saudariku yang beragama Islam. Sekarang kaum wanita sudah lebih banyak yang yang hilang rasa malunya. Ini rasa malu khususnya bagi kaum wanita, kita tidak bisa mempungkirinya. Dan kita melihat di dalam dunia nyata ataupun di dalam video ataupun di dalam lain sebagainya, wanita tidak malu lagi mempertontonkan auratnya, memakai pakaian-pakaian
yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Wanita-wanita sekarang lebih bangga memakai pakaian-pakaian yang tidak sopan. Namun kita tidak bisa saling menyalahkan, karena mungkin ini harus terjadi agar kita ini semua umat Islam bisa berpikir bahwa kenapa ini terjadi seperti demikian. Di sini saya berpesan kepada seluruh kaum wanita, cintailah diri kalian, sayangilah diri kalian, karena tidak ada yang dapat menasihati kalian kalau bukan diri kalian sendiri. Orang menyampaikan ataupun memberi nasihat itu hanya perantara yang akan memberi peringatan yang lebih bermanfaat adalah diri sendiri. Sebelum terlambat saudariku, marilah kita bersama-sama untuk bertobat dan sadar diri bahwa wanita itu mulia apabila ia menjalankan sebagaimana takdirnya sebagai seorang wanita, yang karena wanita ini mulia disebabkan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berjuang mati-matian memperjuangkan kita semua ini, sehingga kita bisa mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang wanita-wanita tidak malu lagi mempertontonkan auratnya, Masya Allah, dengan diubah dengan bahasa-bahasa yang halus, bahwa cuma acting atau sekedar cuma membuat daripada video atau hanya ingin viral sehingga rela menghancurkan dirinya sendiri demi keduniaan. Nauzubillahi min zalik. Saya menyampaikan ini untuk saudariku, sedikit pun saya bukan ingin menjatuhkan. Akan tetapi Rasulullah pernah bersabda, tidak termasuk umatku yang tidak mencintai saudaranya. Jadi saya hanya menyampaikan dengan ilmu yang saya miliki atau menyampaikan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku atau saudariku ingin mengambil nasihat, ingin mengambil pelajaran, itu terpulang kepada saudariku masing-masing. Yang penting saya sudah menyampaikannya. Karena sekarang kita ini, bila bukan kita yang menyadari diri sendiri untuk berpikir, maka kita akan hancur. Sekarang kita ini diserang dengan berbagai macam kecanggihan dunia. Kita sekarang diserang dengan berbagai macam kecanggihan dunia, namun kita tidak menyadarinya. Salah satu daripada adanya namanya HP Android, adanya namanya Facebook, TikTok dengan snack video, game dan lain-lain sebagainya. Umat Islam semakin hari, semakin tahun, iman semakin lemah. Karena kenapa? Kita tertipu daya dengan kecanggihan dunia. Dan kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menikmati ataupun mendapati yang namanya kecanggihan dunia, tapi kita ini tidak kita ini harus bersyukur, namun kita ini mengingkari daripada rasa syukur itu. Karena yang seharusnya kita mempergunakan daripada kecanggihan dunia ini untuk yang bermanfaat, tetapi kebanyakan orang menggunakan yang tidak bermanfaat. Sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang lebih mementingkan, lebih memperhatikan yang namanya sosial media ataupun
game dan lain-lain sebagainya dibandingkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang selama adanya namanya game, banyak orang yang hancur. Banyak kaum muslimin dan muslimat yang tidak memperhatikan daripada sholat 5 waktu gara-gara game, gara-gara sosial media. Dan marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan agar kita tidak hancur tertipu daya dengan kecanggihan dunia. Karena semakin canggih dunia, maka iman kita semakin lemah apabila kita tidak pandai dalam menjalaninya. Sekarang orang-orang lebih mementingkan main game dibanding daripada sholat 5 waktu. Saudara-saudariku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama menggunakan daripada kecanggihan dunia ini yang bermanfaat. Bagi orang-orang yang suka membuat daripada konten, buatlah konten yang bermanfaat untuk pribadi sendiri dan untuk orang banyak. Karena apa-apa yang pernah kita lakukan, menghina orang ataupun menghibur orang, pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk saudara seimanku, saudara-saudariku dimanapun berada, saya mengingatkan kepada pribadi diri saya sendiri dan untuk kita semua, bila membuat konten, buatlah konten yang bermanfaat, yang mampu kita nanti pertanggungjawabkan, yang mampu nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini hanya karena gara-gara ingin viral sehingga kita tidak bisa mengontrol yang manakah yang seharusnya kita lakukan, yang mana yang tidak seharusnya kita lakukan. Sosial media ataupun dengan kecanggihan yang seperti ini, misalnya dengan lain sebagainya, yang jelasnya kecanggihan HP, internet, banyak baiknya dan banyak juga buruknya. Dan marilah kita bersama-sama untuk mengambil baiknya, buatlah yang jelek, yang baik saja kita gunakan. Agar kita semua bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, khususnya kepada seluruh saudara seimanku yang suka membuat daripada konten, agar konten-konten yang bermanfaat yang kita buat sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara seimanku dimanapun berada, baik laki-laki maupun wanita yang beragama Islam, bila membuat konten, buatlah konten yang bermanfaat, dan bila melihat sesuatu kejadian-kejadian yang kita ditonton di dalam sosial media, atau di snack video, ataukah di TikTok, ataukah di YouTube, kita melihat sesuatu kejadian ataukah orang melakukan sesuatu kesalahan dan kita ingin menegur, gunakanlah teguran yang baik supaya bisa membuat hati saudara kita yang melakukan kesalahan, bisa membuat hatinya tersentuh sehingga bisa berubah menjadi lebih baik. Jangan karena kita melihat dia melakukan suatu kesalahan sehingga kita kembali menghujat, menghina dia sehingga dia mendapatkan dosa, kita pun mendapatkan dosa. Akan tetapi marilah kita bersama-sama untuk menggunakan daripada teguran sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bila ada saudara kita yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, saudariku yang sangat tercinta, saudariku yang cantik-cantik, ya cantik-cantik jelita, bila beragama Islam, bila membuat konten, buatlah konten yang sopan, yang tidak menjatuhkan harga diri sebagai seorang wanita. Karena wanita itu mulia di mata Allah, mulia di mata Rasulullah, mulia di mata malaikat,
dan mulia di mata seluruh kaum muslimin dan muslimat bila menjalankan yang sebenarnya wanita dan menjalankan sesuai daripada syariat agama atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu mulia bila ia menjalankan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang saya bisa sampaikan kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.